Ini perlu penafsiran yang lain, apakah meninggal, apakah pingsan, ataukah meninggal, wallahu alam. Yang jelas adalah setelah nanti hari kiamat, semua makhluk Allah Ta'ala yang bernyawa mati. Mati. Yang bernyawa semuanya mati. Bahkan ada yang mengatakan bidadari, malaikat-malaikat yang sekarang berada di surga untuk menjaga surga, menjaga aras, menjaga apapun, semuanya mati. Semuanya mati. Yang paling terakhir mati adalah malakal maut Israel. Lalu Allah katakan, Israel, siapa lagi yang belum mati? Tinggal aku ya Allah. Tinggal aku. Kata Allah, kalau begitu cabut nyawamu sendiri. Cabut nyawamu sendiri. Aku tidak mau disaingin, kata Allah Ta'ala. Baik, siap. Maka malaikat Israel pun mencabut nyawanya sendiri. Dong, mati. La ilaha illallah. Allah mengatakan kepada seluruh alam semesta, limanil mulkul yawm. Siapa yang jadi raja pada saat ini, kata Allah. Yang dulu ngaku berkuasa di alam dunia ini. Mana raja-raja, mana bos-bos, mana presiden-presiden. Ayo, mana? Hinip semuanya. Jadi orang Banjar hinip. Nggak ada yang bersuara. Mendengar ucapan Allah Ta'ala, tapi tidak ada yang bisa berani menjawab. Tapi siapa yang menjawab perkataan Allah Ta'ala itu? Lillahil wahidil qahhar. Allah yang bertanya siapa yang jadi raja pada saat ini, namun tidak ada yang menjawabnya, tetapi Allah yang menjawab pertanyaan dia sendiri. Lillahil wahidil qahhar. Yang jadi Tuhan yang berkuasa pada saat ini adalah Al-Wahid, adalah aku yang esa, kata Allah. Al-Qahhar, lagi maha perkasa. Nah, setelah itu entah siapa yang duluan dibangunkan di antara malaikat, apakah malaikat Israfil, apakah malaikat Israel, wallahu alam. Yang jelas ketika sangkakala ditiup yang kedua kali oleh Israfil, maka bangunlah semuanya. Malaikat Jibril bangun, malaikat Mikail bangun, malaikat Israfil bangun. Lalu dalam kisah itu dikatakan Allah memerintahkan malaikat Jibril, Mikail untuk mencari kubur Nabi Muhammad. Rata muka bumi ini sudah. Tidak tahu yang mana sudah Mekah, yang Madinah, yang Indonesia, yang Iran, yang Israel, yang Palestina, India. Rata. Sudah rata bumi. Sudah hancur lebur bekas kiamat tadi. Lalu Allah mengutus malaikat tadi, Jibril, Mikail, mungkin ada tambahan Israfil dan yang lainnya, untuk mencari kubur Nabi Muhammad. Dibangunkanlah Nabi Muhammad pertama kali. Ya Rasulullah, gum min naumik, bangunlah engkau dari tidurmu yang panjang. Bangun Nabi Muhammad. Apa yang Nabi katakan pertama kali? Ummati, sudah kiamat, hari kebangkitan, mana umatku? Umatku mana? Ya Allah, kumpulkan umatku bersamaku semua. Wallahu a'lam. Ada yang mengatakan, tapi tidak tahu di mana dalilnya. Setelah Nabi Muhammad dibangkitkan, maka orang-orang, kita sebut orang-orang, berarti banyak tuh. Orang-orang yang pertama kali bangkit setelah Nabi Muhammad adalah penduduk Ahlul Baqi', yaitu orang-orang yang berkubur di Al-Baqi', pekuburan yang dekat Masjid Nabawi. Ya, Abu Bakar, Sayyidina Umar bangkit semuanya, kemudian Ahlul Baqi', karena situ ribuan para sahabat, ribuan para ulama. Nah, itu mereka yang pertama kali dibangkitkan. Enak sudah, udah jauh-jauh ketemu Nabi, setanah aja. Masuk tanah Madinah, tuh bangun langsung sama Nabi. Makanya terus terang kami pribadi pun ya, kalau ke Madinah itu ya Allah kepinginnya meninggal di kota Madinah ini. Nah, kalau seandainya bisa memilih nih ya, meninggal dikubur di Baqi' situ. Karena biasanya kalau ada orang meninggal disalatkan di Masjid Nabawi, biasanya itu dikuburnya di Baqi'.
Tapi kalau ada orang meninggal di Mekah, disalatkan di Masjidil Haram, belum tentu dikuburnya di Ma'la. Di tempat lain ada katanya di Hujun kah di mana, enggak tahu tuh orang, enggak tahu tempatnya di mana dikuburkan itu. Kalau di Ma'la nggak bisa masuk kecuali orang-orang tertentu. Nah, seperti itu tuh. Jadi untung ya Nabi Muhammad tadi. Nah, beruntung kita semuanya berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi tadi mengatakan ketika aku bangun ya, lalu aku melihat Nabi Musa berpegang di tiang aras. Artinya Nabi Musa juga bangun. Tapi Nabi kan tidak tahu siapa yang duluan bangun. Yang jelas adalah Nabi kalau dalam hadis ini Nabi duluan bangun. Ya, karena memang seperti itu riwayatnya. Pertama kali orang yang dibangunkan dari tidur panjangnya alias setelah kematian itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntunglah kita semua sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi umat Nabi yang betul-betul menjadi umat Nabi zahiran batinan, mengamalkan sunnah-sunnah Nabi, selalu bertakluk hati kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita harapkan Nabi yang mencari kita nanti di akhirat. Bukan kita yang mencari Nabi, tapi Nabi yang merindukan kita. Fulan, aku kenal denganmu. Fulan, sini. Kalau Nabi yang kenal dengan kita, Nabi yang cariin kita. Kita tidak bisa bayangkan begitu bahagianya kalau Nabi yang mencari kita. Kita umpama ketemu dengan ulama, satu dengan ulama majelis, tapi waktu itu kita nggak hadir. Lalu kita dicariin sama ulama besar tadi. Mana si Fulan? Saya kenal di kota ini namanya Fulan bin Fulan. Saya kepingin bertemu dengan dia. Kalau seorang ulama saja mencariin kita, kalau seorang pejabat saja mencari kita, kita merasa bangga nama kita disebutnya. Bagaimana yang mencari kita, yang memanggil kita, yang mengenal kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu sungguh luar biasa. Kebahagiaan yang tiada tara, yang tidak bisa berkata-kata lagi dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Semoga kita bertemu dengan Nabi Muhammad SAW di dunia ini pada saat sakaratul maut, di alam kubur, di alam barzakh, sampai kita bertemu dengan Nabi kita Muhammad SAW di surga bersama kekasih kita Nabi Muhammad SAW. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Insyaallah nanti kita sambung lagi masih tentang fadilah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Dan seperti yang kita katakan, Nabi Musa ini adalah cerita yang paling panjang. Dalam Al-Quran pun juga paling banyak sekali disebutkan cerita tentang para Nabi dan Rasul adalah tentang kisah Nabi Musa dan juga begitu Bani Israel. Baik, cukup sekian. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa mengamalkannya. Yang baik dari Allah, yang buruk dari pribadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa akhiru kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.